Marilah para ikhwan sekalian untuk membuka acara ini, kita buka dengan Al-Fatihah qabla salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Abal Qasim ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Abal Hasan ya Amirul Mu'minin. Ya Fatimatuz Zahra ya Qurrata Ainir Rasul. Assalamu alayka ya Abal Hasan ya Hasan Al-Mujtaba. Assalamu alayka ya Aba Abdillah ya ayyuhas syahid. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk lebih mendalami ulasan atau pendalaman tentang bagaimana kesyahidan Aba Abdillah, mungkin dari Al-Ustadz akan memaparkan ulasan-ulasan dan pendalaman tentang hikmah-hikmah dari As-Surah. Kiranya karena waktu sudah malam, saya persilahkan waktu dan tempat. Monggo Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Alhamdulillah qala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin al-hudatil mahdiyyin siyama baqiyatillahi fil ardin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala arwahil lati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alallahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain alladhina badalu muhajahum dunal Husain alaihis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, naqulu lakum a'lamu wa ujuruna wa ujurakum bi musabina bil Husain wa ja'alana wa iyyakum minat talibina bisarih ma'a waliyih al-imamil mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif min ali Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
malam ini masih mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, kenikmatan, kesempatan untuk bergabung bersama para pecinta Abi Abdillah dalam rangka mengambil ibrah, pelajaran, berusaha untuk menjalankan wasiat Rasulullah SAW dengan kita memberikan perhatian kepada Abi Abdillah, kepada keluarga Rasulullah SAW di malam Muharram. Pada majelis-majelis seperti inilah keluarga Rasulullah sepeninggal Abi Abdillah alaihissalam, mulai dari Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq, sampai Al-Imam Al-Muqtadir Al-Mahdi Anjallahu Ta'ala Farajahu Syarif, ajaran-ajaran Abi Abdillah Al-Husain disampaikan kepada umat Rasulullah. Dengan majelis-majelis seperti inilah pesan-pesan Abi Abdillah sampai di zaman kita sekarang ini. Atas jasa Sayyidah Zainab lah kita mengetahui ada peristiwa namanya Karbala. Ada peristiwa agung yang diterima atau dialami oleh Abi Abdillah, di mana misi dari Abi Abdillah saat itu adalah untuk mengembalikan kondisi umat Rasulullah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Al-Husain sebagai poros peristiwa Karbala tentu tidak bisa kita pisahkan dengan para sahabat-sahabat beliau yang menyertai hingga detik terakhir terjadinya peristiwa Karbala di hari Asyura bulan Muharram tahun 61 Hijriah, beberapa puluh tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Kalau kemarin kita mendengar bahwa banyak sekali riwayat anjuran perintah dari Rasulullah supaya para sahabat khususnya di zaman itu menyertai Abi Abdillah ketika beliau akan mendapatkan peristiwa atau mengalami peristiwa Karbala, yaitu syahadah. Kalau kita kemarin mendengar bahwa fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh Abi Abdillah adalah keutamaan yang sangat mulia, maka orang-orang yang menyertai Abi Abdillah sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah, maka orang-orang yang sampai pada Karbala adalah orang-orang yang istimewa pula. Kenapa? Di antaranya mereka menjalankan perintah Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW sangat gamblang menyampaikan bahwa barang siapa yang menyaksikan peristiwa ini, artinya Al-Husain akan mengalami syahadah, maka sertailah, tolonglah dia. Dan tidak banyak orang yang menyertai Abi Abdillah, hanya sebagian kecil dari ribuan orang yang mengetahui akan peristiwa yang akan terjadi pada Abi Abdillah alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sampai detik akhir bersama Abi Abdillah adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Ya, nanti akan kita singgung bagaimana Abi Abdillah memuji mereka di malam Asyura, ya, ketika beliau mengumpulkan para sahabatnya. Kembali sedikit menyambung apa yang kita sampaikan berkaitan dengan pesan Rasulullah SAW. Di sini akan saya kutip lebih panjang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan keluarga beliau, Ahlul Bait Rasulullah SAW, sebagaimana yang termaktub dalam hadis kisah. Kalau kemarin kita menyinggung beberapa kalimat, saya mengutip beberapa kalimat yang lebih panjang, lebih detail, ketika beliau menyebutkan bahwa keluargaku adalah sebagaimana diriku. Di akhir hadis kisah atau di pertengahan hadis kisah, beliau menyebutkan, inna haula'i ahlu baiti, yaitu siapa? Amirul Mukminin Sayyidah Fatimah, Al-Hasan dan Al-Husain adalah keluargaku. Yang dimaksud dengan keluargaku di sini Ahlul Bait adalah orang khusus tadi, sebagaimana yang sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya.
Adapun kelanjutannya, beliau menyebutkan wa khosati wa hamati, ya. Keluargaku ini yang orang-orang khusus tadi itu adalah orang-orang yang sangat istimewa menurut aku, Rasulullah SAW. Bagiku, keluargaku ini adalah orang-orang yang sangat istimewa, berbeda dengan orang-orang yang lain. Kalau kita sudah batasi keluarga hanya mereka, maka artinya selain mereka di mata Rasulullah di bawah kedudukan mereka. Keagungan keluarga Rasulullah itu disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa menurut Rasulullah SAW. Wahamati, dan mereka adalah pendukungku dalam berdakwah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat bagaimana Amirul Mukminin dari remaja sampai Rasulullah wafat, tidak ada jihad yang tidak disertai oleh Amirul Mukminin. Jihad Rasulullah hanya jihad terakhirlah yang tidak diikuti oleh Amirul Mukminin sebagian riwayat. Itu pun karena perintah Rasulullah supaya beliau pergi ke tempat lain sehingga tidak bisa mengikuti jihad atau peperangan melawan musuh-musuh Allah. Kalau tidak diperintahkan oleh Rasulullah, maka udah pasti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ikut bersama Rasulullah dalam berjihad. Itu dari satu sisi, satu poin yang dimiliki oleh Amirul Mukminin. Belum lagi dari segi keilmuannya, siapa yang meragukan tentang kedudukan keilmuan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib? Babu Madinatil Ilm. Kalau ada orang yang mau mengais ilmu Rasulullah, maka harus lewat Ali bin Abi Thalib. Itu maksud dari Babu Madinatil Ilm. Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha, adalah itu maksudnya. Tidak ada jalan lain kalau mau mendapatkan ilmuku, Rasulullah SAW. Belum lagi kezuhudannya, bagaimana Rasulullah SAW menceritakan kondisi Amirul Mukminin saat itu ketika Rasulullah datang ke rumahnya dan Amirul Mukminin tidak memiliki apa-apa. Seorang mujahid, kesatria yang ikut senantiasa di dalam peperangan Rasulullah. Dan kita ketahui bahwa setiap peperangan itu ada namanya ghanimah. Dan ghanimah itu dibagi-bagi kepada para mujahid. Kalau Amirul Mukminin mau memperkaya diri, maka dia adalah orang yang terkaya saat itu. Kenapa? Semua peperangan diikuti dan semua jasa beliau. Peperangan dimenangkan itu yang memiliki jasa terbesar adalah Ali bin Abi Thalib. Zuhud beliau, dia tidak memiliki apa-apa. Bahkan kalau kita ingat kisah ada orang meminta-minta ke rumahnya selama 3 hari berturut-turut ketika mereka dalam keadaan puasa. Mereka ketika mau buka puasa itu, keluarga Amirul Mukminin Sayyidah Fatimah, Al Hasan dan Husain, puasa kena nazar. Dulu Imam Husain waktu kecil itu pernah sakit, dianjurkan oleh Rasulullah supaya bernazar agar Al Husain sembuh, dan ternyata doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan puasa nazar. Ketika mereka mau melakukan buka puasa, apa yang mau dibuat berbuka puasa? Hanya roti yang terbuat dari adonan gandum yang kasar dan air putih serta kurma. Itu saja, tidak ada yang lebih. Kenapa? Memang tidak ada yang lain selain itu. Ternyata ketika mau menyantap buka puasa yang sangat sederhana ini namun sangat istimewa, ada orang yang meminta sedekah. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini berkaitan dengan keluarga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kezuhudannya, isarnya, berkorbannya kepada orang lain. Belum lagi dengan keistimewaan-keistimewaan yang tidak akan kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Artinya Abi Abdillah adalah termasuk dari didikan orang-orang seperti ini. Rasulullah SAW, Amirul Mukminin, keluarga nubuwah. Kalau dalam ziarah kabirah itu kan kita membaca Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Salam bagi kalian wahai keluarga kenabian. Seperti ini kondisi keluarga Rasulullah yang disebutkan dalam hadis kisah, bahwa mereka adalah pendukungku. Lahmuhum lahmi. Daging mereka ini adalah seperti mana? Sebagaimana dagingku.
Ya mungkin orang menilainya ya memang sewajarnya karena mereka adalah keturunan Rasulullah. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Nanti akan lebih jelas kalau kita membaca sampai tuntas. Wadamuhum dami, darah mereka juga adalah darahku. Artinya darah daging mereka itu adalah darah dagingku juga. Ini yang menjadi titik beratnya. Yu'limuni ma yu'limuhum. Orang yang menyakiti mereka, keluargaku ini, itu seperti menyakiti aku. Ya. Kalau ada orang meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah yang menjadi penyampai selama seluruh manusia, kemudian dengan keyakinan seperti itu mereka menyakiti Abi Abdillah Al-Hasan Amirul Mukminin Sayyidah Fatimah, maka perlu dipertanyakan keyakinan mereka, apakah mereka benar-benar meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah. Kelanjutannya, yuhzinuni ma yuhzinuhum. Begitu juga ketika ada orang yang membuat mereka bersedih, maka juga membuat aku bersedih, kata Rasulullah. Ini yang bahaya. Ana harbun liman harabahum. Saya memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat baik kepada mereka, mencintai mereka, berdamai dengan mereka, maka juga saya akan berdamai dengan mereka. Saya akan mencintai mereka. Wa aduwwan liman adahum. Saya akan juga bermusuhan kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muhibbun liman ahabbahum. Innahum minni wa ana minhum, bahwa mereka adalah dariku, bagian dari aku Rasulullah. Wa ana minhum, ya, aku juga bagian dari mereka. Ini sekilas tentang ungkapan Rasulullah berkaitan dengan keluarga beliau, termasuk Abi Abdillah Al-Husain, di mana kita duduknya kita di sini adalah berkaitan untuk mengenang Abi Abdillah, mengambil ibrah pelajaran dari Abi Abdillah. Peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Abi Abdillah, yang dilakukan oleh umat Rasulullah ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang jauh dari ajaran Rasulullah, jauh dari risalah Rasulullah. Bukankah Rasulullah menyebutkan dengan gamblang berkaitan dengan keluarga Rasulullah? Namun apa yang dilakukan oleh orang-orang setelah Rasulullah? Padahal zamannya tidak terlalu lama dengan zaman Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi dengan umat Rasulullah ini? Bukan hanya menyakiti dalam artian mencubit, bukan hanya membuat sedih, bukan hanya memusuhi dengan kata-kata, tapi justru membunuh Abi Abdillah alaihissalam. Ini sama sekali tidak menggambarkan pribadi Muslim. Muslim dari mana dengan perilaku seperti ini? Ajaran siapa yang mengajarkan untuk membunuh putra Rasulullah, membunuh orang biasa saja? Ini tidak ada ajaran dalam Islam, apalagi membunuh putra Rasulullah. Al-Husain itu dalam banyak hasanah Islamnya disebut putra Rasulullah, bukan hanya cucu. Cucu memang secara biologis ya cucu, karena beliau adalah putra dari Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tapi lebih tinggi dari itu, bahwa Abi Abdillah adalah putra Rasulullah. Ini sebagaimana yang disebut dalam ayat mubahalah, nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Abna'ana siapa yang dibawa? Al-Hasan dan Al-Husain. Artinya Al-Husain adalah putra Rasulullah SAW dan dibunuh oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah. Kalau dalam petikan riwayat itu, karena mereka terlibat dalam kedoliman yang bukan kedoliman biasa, maka syafaat tidak berlaku bagi mereka. Memang sebenarnya syafaat ini dipersiapkan kepada orang-orang yang berbuat dosa dari umat Rasulullah. Tapi pembunuhan kepada Abi Abdillah bukan lagi kedoliman, tapi kekufuran. Kenapa? Abi Abdillah adalah Rasulullah. Lahmuhum lahmi wa tamuhum tami. Ini menunjukkan bahwa Abi Abdillah, keluarga Rasulullah sama Rasul ini tidak ada bedanya.
ketika membunuh salah satu dari keluarga Rasulullah dengan bukti-bukti yang sangat sahih bahwa mereka disebutkan memiliki keutamaan yang luar biasa disandingkan dengan diri Rasulullah, maka mereka adalah sejatinya sama dengan Rasulullah. Kalau ada orang membunuh Rasul utusan Allah, maka tidak usah dipertanyakan apakah dia mukmin atau tidak. Namun meski demikian kita tidak bisa menarik terlalu jauh kepada orang-orang yang memang mungkin belum memiliki informasi tentang Karbala, tentang hadis-hadis Rasulullah, tentang ajuran-ajuran Rasulullah berkaitan dengan Abi Abdillah, tentang apa yang disampaikan oleh Abi Abdillah khususnya di zaman ini. Mereka sebagian banyak tidak mengenal, tidak mengetahui peristiwa Karbala, apalagi berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh keluarga Rasulullah SAW. Sehingga apa? Kita tidak bisa mengkufurkan mereka, tidak bisa mencap mereka diri orang yang melenceng dari ajaran Rasulullah. Yang benar-benar melenceng adalah orang-orang yang hadir di saat itu, terkhusus di Karbala, dan orang-orang yang ridho dengan peristiwa tersebut. Artinya setuju, rela, senang dengan apa yang terjadi dengan Abi Abdillah Al-Husain. Ini yang tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita berpindah ke Karbala, di mana Abi Abdillah dengan sedikit pendukungnya, keluarganya, terkhusus ketika di hari Asyura, malam Asyura, tersisa beberapa puluh pejuang di saat itu. Ketika panjang lebar Abi Abdillah menjelaskan tentang misinya, tentang tujuannya, memberikan izin kepada mereka untuk kembali meninggalkan Abi Abdillah sendirian di sana. Di antaranya adalah di situ ada orang yang sangat tua renta, Habib bin Mazahir. Sebagian riwayat menyebutkan 80-an tahun umurnya, dengan kondisi sangat renta, tidak lagi sehat, namun dengan keyakinan yang sangat kuat menjalankan wasiat Rasulullah, hadir di Karbala. Ada juga orang yang tadinya memang gak ada niatan untuk bersama Abi Abdillah, bahkan menghindar. Zuhair, seorang bangsawan, saudagar kaya, namun pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah sehingga bergabung dengan Abi Abdillah. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa orang pertama kali yang menyampaikan kepada Abi Abdillah untuk siap berkorban demi Abi Abdillah, demi melanjutkan risalah Rasulullah adalah Zuhair, ketika menyampaikan dengan ungkapan yang sangat fenomenal. Ungkapan ini dahsyat dan dibuktikan dari perkataan, dibuktikan dengan aksi. Beliau menyampaikan, "Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah Al-Husain, wallahi, demi Allah, la wajadtu anni kutiltu summa nushirtu summa kutiltu hatta uqtala hakada alfa marrah." Kalau seandainya saya terbunuh, kemudian dibangkitkan hidup kembali, dan terbunuh lagi, dibangkitkan kembali, terbunuh lagi, begitu selama atau sebanyak 1000 kali, saya siap, saya rela, saya senang mendapatkan kondisi seperti itu. Demi apa? Hatta uqtala hakada alfa marrah wa anna Allah ta'ala yadfa'u bidzalika al-qatla an nafsika wa an anfusi haula'i al-fadayan min ahli baitik. Demi untuk menyelamatkan jiwamu dan jiwa-jiwa para pemuda keluarga Rasulullah, keluarga Abi Abdillah. Dan ungkapan ini bukan hanya ungkapan lisan, kemudian tidak ada buktinya. Buktinya di Karbala beliau termasuk orang yang mendapatkan maqam syahadah, orang yang terbunuh dalam rangka untuk membela Abi Abdillah. Dan ungkapan seperti ini juga disampaikan oleh orang-orang yang tersisa di Karbala di malam Asyura, ya, menjelang hari Asyura.
Tidak seperti sebagian banyak orang yang dikutip atau disinggung dalam Al-Quran. Banyak sekali orang-orang ini berikrar, berjanji, bukan hanya pada Rasul, bukan hanya kepada Abi Abdillah, kepada Allah Ta'ala. Mereka berjanji, ya Allah, kalau saya mendapatkan rezeki, saya mendapatkan kelebihan harta, saya akan infakkan dalam jalan Allah, jalan Islam. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Di zaman itu ada orang yang datang kepada Rasulullah, berjanji kepada Allah melalui Rasulullah, menyampaikan apa? Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Mereka itu ketika ingin menjadi orang soleh, berjihad di jalan Allah itu memberi syarat kepada Allah. Ya Rasul, kalau saya diberi rezeki, maka saya akan sedekahkan di jalan Islam. Saya akan menjadi orang soleh. Jadi untuk menjadi orang soleh dia nunggu diberi rezeki dulu. Namun ternyata apa? Setelah diberi rezeki, dijadikan sebagai orang yang kaya raya, bukan lupa, dia tidak mau menepati janjinya dengan bukti-bukti, diantaranya tidak mau membayar zakat di zaman Rasulullah. Padahal zakat ini perbuatan yang atau amal ibadah yang wajib dilakukan. Tidak ada yang melakukan kewajiban membayar zakat. Itu kalau kita membaca tafsir detail itu dijelaskan tentang siapa yang mengalami atau yang diberi rezeki sehingga dia tidak membayar zakat. Ini adalah contoh. Meskipun terjadi di zaman Rasulullah, di setiap zaman pasti ada orang-orang yang memiliki janji meskipun tidak langsung kepada Rasulullah, tapi bisa jadi dalam hati, disampaikan kepada temannya, kepada keluarganya. Ini mungkin biasa kita dapatkan seperti itu. Dan ini merupakan ujian yang tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ujian yang diterima oleh para sahabat Abi Abdillah di Karbala. Karena pas para sahabat Abi Abdillah itu, sebagaimana kemarin dikutip, berasal dari bermacam-macam latar belakang. Yang miskin ada, yang kaya ada, bangsawan ada, budak ada, laki-laki ada, perempuan ada, anak kecil, dewasa, tua, muda, semua ada. Sampai Abi Abdillah, orang yang memiliki makom tertinggi. Padahal kalau mau Abi Abdillah saat itu memanfaatkan kondisi zaman dari segi finansial, dari segi kedudukan, bahkan kalau beliau mau maka dia akan menjadi orang yang memiliki jabatan yang tinggi dalam pemerintahan. Orang yang hidup saat itu akan hormat kepada Abi Abdillah. Tapi bukan itu yang dicari oleh Abi Abdillah, bukan keuntungan-keuntungan sifatnya sementara, dengan melupakan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Menyelamatkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Abi Abdillah terkhusus kepada keluarga dan sahabatnya yang tertinggal di Karbala hingga Asyura. Beliau menyebutkan dalam khutbahnya ketika memuji para sahabat, beliau menyampaikan bahwa la aro ashaban aufa wala khairan min ashabi. Ya. Ini pesan sudah saya sampaikan, tapi tidak masalah kita ulang-ulang. Kita terus dengungkan supaya kita ingat, sebagaimana tiap hari kita makan 3 kali, itu sebenarnya bukan pengulangan, tapi menambah energi yang baru. Bahwa Abi Abdillah ketika menyampaikan saya tidak melihat, tidak mengetahui, ya, artinya tidak ada orang yang lebih baik, orang lebih setia dibanding kalian para sahabat Abi Abdillah. Dan juga tidak melihat ada keluarga yang lebih perhatian dibanding keluargaku, karena Abi Abdillah saat itu dibersamai keluarganya, dari keluarga Sayyidah Zainab, anak-anak beliau, ponakan-ponakan beliau,
Bahkan ada putra beliau bernama Ali Al-Akbar. Ali Al-Akbar ini sangat miripnya dengan Rasulullah, sehingga apa? Ketika orang melihat Ali Akbar teringat dengan Rasulullah. Postur tubuhnya, gerak-geriknya, akhlaknya itu sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa? Maka para musuh Allah ini tidak melihat, tidak mau tahu, mau ada orang yang sangat mirip dengan Rasulullah, mereka tidak mau tahu. Kenapa? Mereka lebih memilih hadiah yang dijanjikan oleh Ubaidillah. Padahal nanti kalau dalam riwayat sejarah itu mereka dibohongin. Tidak semua mendapatkan janji dari penguasa. Mereka sudah terlena dengan janji-janji palsu. Lebih memilih keuntungan duniawi yang belum pasti daripada akhirat yang sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perhatian kita ini, hadirnya kita ini mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah, dan terkhusus dari Abi Abdullah Al-Husain. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Abi Abdullah agar memberikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma rzuqna syafa'at al-Husain yaumal burud. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.